Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiaji, Wali Kota Malang, mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Kota Malang dan mohon maaf, tapi hari ini kami ingin menginformasikan bahwa Selasa tanggal 14 Juli 2020 COVID-19 di Kota Malang masih tetap bertambah. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Ada 5 langkah yang perlu kita sampaikan pada masyarakat. Pertama adalah Malang berbagi bahwa urusan COVID-19 ini bukan urusan pemerintah saja, tapi adalah urusan kita semua. Berbagi kepada semuanya, berbagi informasi, berbagi kepunyaan kita untuk orang lain. Insya Allah dengan salam satu jiwanya akan kita kuatkan, dan itulah sebetulnya ciri dari warga Kota Malang. Yang kedua adalah ada kebijakan Maldis. Jadi Maldis ini adalah Malang Digital Service. Harapannya ini bisa memutus mata rantai COVID, memutus mata rantai prosedur. Semuanya serba IT. Ya, kami punya visi dan misi mengurus di rumah, nanti surat sudah datang sampai rumah, dan mudah-mudahan itu berhasil. Informasi apapun sudah ada di kaca tipis kita, di HP kita semua, tentang apapun, dan itu mudah-mudahan menjadi komitmen kita semua. Yang ketiga adalah Malherb, jadi Malang Herbal. Ayo kita gunakan ya, dan kita gunakan rempah-rempah kita dan membiasakan minuman yang terdiri dari sari, pati, rempah, karena itu akan menguatkan imun, itu akan menguatkan kekebalan kita dan menjaga kondisi badan kita. Zat-zat kimia kita sisihkan, tapi kita kembali kepada rempah-rempah Jawa sebagaimana nenek moyang kita ketika itu tidak kenal dengan obat-obatan, tapi dengan rempah-rempah. Dan Indonesia, khususnya Malang, ada semuanya. Yang keempat, tidak kalah pentingnya dengan masalah ini di corona ini adalah Malpro. Jadi Malang Pro terhadap produk lokal. Kita kuatkan ekonomi di lingkungan kita. Ya, budaya beli di saudaranya sendiri. Karena itu akan menguatkan ekonomi kita. Jadi beli tetangga kita, beli di lingkungan kita, ya. Dan di Malang sudah uji cobakan, bukan uji cobakan, ini aspirasi dari masyarakat. Ada satu komunitas yang memang beli hanya di lingkungan situ aja, jual di lingkungan situ. Dan ini luar biasa, ketangguhan ekonomi akan terbangun dengan baik. Kalau giliran yang kelima adalah Malba, Malang Bahagia. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa ya kembali pada situasi di era-era dulu, bahwa keluarga menjadi tujuan utama kita. Hidup di keluarga bahagia nanti akan merembet kepada komunitas yang lain. Dengan catatan apa? Kita lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga, kerja ya. Oke, tapi tidak banyak kerja di luar, tapi banyak kerja dia di lingkungan kita sendiri. Yang harapannya bahagia itu adalah bahagia jasmani, ya, sehat jasmani dan sehat rohani, itu adalah esensi sebuah kebahagiaan. Selanjutnya, dari selain yang 5 langkah tadi, saat ini yang perlu kami sampaikan, di tengah COVID ini kita tidak boleh terlena. Ya. Ada satu karakter yang harus dibangun, karena memutus mata rantai COVID ini, ya, karena tidak ada vaksinnya. Vaksinnya adalah disiplin. Membangun disiplin itu ada dari 2 arah. Satu, disiplin yang berbasis punishment, ada disiplin yang tumbuh dari diri sendiri, yang itu kita namakan karakter. Maka kemarin dan tadi saya sudah membuka ada sekolahan yang ada sekolah tangguh, yang hemat saya ketika mohon sekali lagi pada masyarakat faham, ya, dan ayo kita yakini bersama-sama bahwa membentuk karakter anak itu tidak instan, harus dimulai dari kecil, pembiasaan dan pembiasaan.
Suatu saat saya pernah webinar dengan teman-teman mahasiswa yang lagi kuliah di berbagai negara. Dia menanyakan kenapa sekolah kok tidak dibuka duluan? Karena sesungguhnya itu membentuk karakter anak. Anak SD disiplin dengan COVID nanti akan berimbas pada orang tua. Nah, ini yang harus kita kuatkan bersama-sama. Ya, dan mudah-mudahan sebentar lagi kalau sudah ada dari kementerian memberikan lampu hijau, maka segera kita upayakan untuk segera masuk dengan catatan tadi. Paradigma kita harus kita rubah bahwa disiplin menjadi salah satu instrumen dari sebuah keberhasilan cita-cita bangsa kita semua dan cita-cita kita semua. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya ketika kita bicara COVID ini bukan masalah kesehatan saja, tapi ini sudah masuk pada persoalan-persoalan yang lain. Bagaimana krisis sosial, bagaimana krisis ekonomi, dan bahkan akan mengarah pada krisis kepercayaan terhadap trust masyarakat akan berkurang terhadap negara, terhadap pemerintah. Lah, itu kita sisihkan, tapi yang kita bangun adalah bagaimana membangun supaya tidak ada krisis ekonomi. Ada yang menarik yang perlu kami sampaikan, di tengah-tengah situasi ini kemarin kita lihat dari survei aplikasi kasir yang itu dimiliki oleh beberapa kasir atau beberapa tenant yang menggunakan aplikasi itu, ada kenaikan yang signifikan, ya. Jadi seluruhnya menurun, tapi ada satu unit kenaikan yang signifikan. Jadi yang lainnya turun sampai 50%, ada yang turun 30%, ada yang sampai ya 60 sekian persen. Tapi ada yang menarik, ada yang malah justru naik 123%. Apa itu? Adalah sektor makanan atau sektor frozen ya. Jadi sektor makanan siap saji dan frozen itu kenaikannya adalah 123. Cuma basicnya adalah basic online. Nah, mari kita bersama-sama nanti UMKM kita gerakkan melalui ini, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan gelar itu ya, pelatihan ya, bahwa sebetulnya toko kita tidak harus jauh-jauh, kita punya tempat ya, tapi toko kita adalah di diri kita sendiri, di genggaman kita promosikan apa yang menjadi kearifan dan kreativitas kita semua. Insya Allah kali ini kami sampaikan 5 kebijakan dan 2 berkaitan dengan masalah sekolah dan peningkatan produktivitas kita berkaitan dengan masalah ekonomi. Itu yang menjadi komitmen nanti ya. Selanjutnya insya Allah pada minggu yang akan datang akan kami sampaikan berkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Malang. Mudah-mudahan ini menjadi wacana, dan mohon sekali lagi kepada seluruh warga Kota Malang dan sekitarnya untuk memberikan sumbangsih pikiran ya, pikiran-pikiran cerdasnya, kristalisasi pemikiran berikan pada kami, dan mudah-mudahan ini kita pecahkan bersama-sama, karena di Malang ini dengan salam satu jiwanya ini menjadi kekuatan kita untuk maju. Tagline yang sudah kita miliki, tapi ini harus kita implementasikan dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih. Cukup sekian. Sutiaji mengakhiri ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.